Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 8, berjumpa lagi dengan Ibu Enji di dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan pertama di semester genap ini, Bu Enji akan membahas ke modul 9. Di modul 9 ini kita akan membahas tentang lingkaran. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Enji akan membahas tentang bagian-bagian dari lingkaran. Terus ada juga itu tentang keliling dan juga luas dari lingkaran serta hubungan antara sudut pusat, busur dengan juring. Sudah siap belajar? Silakan disimak penjelasan Ibu Enji berikut ini. Yang modul 9 membahas tentang lingkaran. Lingkaran itu pengertiannya adalah himpunan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Itu namanya lingkaran. Sudah tahu kan ya bentuk lingkaran? Nah, seperti ini. Nah, ini lingkaran misalkan Ibu Enji punya 3 titik. Pertama titik A itu terletak di sini, yang B di situ, dan yang C di sini. Nah, dari ketiga titik ini dapat kita sebutkan bahwa titik A ini berada di dalam lingkaran. Ya, ini lingkarannya Ibu simpulkan dengan tanda seperti ini ya. Terus kalau titik B ini berarti dia posisinya kedudukannya tepat berada pada lingkaran. Sedangkan titik C ini kedudukannya ada di luar lingkaran. Paham ya? Ini sebuah lingkarannya. Nah, ini tadi titik-titik yang ada dalam sebuah lingkaran. Sekarang kita lanjutkan ke bagian-bagian dari suatu lingkaran. Jadi unsur-unsur lingkaran itu yang pertama adalah titik pusat. Namanya titik pusat itu pasti ada di tengah-tengah. Ini O, titik pusat. Nah, titik pusat ini dilambangkan dengan O biasanya. Terus yang kedua ada jari-jari. Jari-jari disimbolkan dengan R. Nah, ini jari-jari. Jari-jari di sini ditunjukkan oleh huruf R. Ini berarti panjang OB, OA, OD, OE itu adalah jari-jari ya. Jadi jari-jari itu sama panjangnya. Yang kedua ada diameter disimbolkan dengan D. Diameter itu merupakan 2 kali lipatnya jari-jari. Nah, diameter di sini ditunjukkan oleh garis AD, oleh garis EB. Ini namanya diameter. Unsur yang selanjutnya itu adalah busur lingkaran. Busur itu adalah garis lengkung yang menghubungkan 2 titik. Nah, busur lingkaran ini biasanya disimbolkan dengan tanda seperti ini. Jadi belenduk gini ya. Ini jadi ada busur AB, busur BD, busur DE, busur AE, ini busur. Unsur selanjutnya ada juring. Nah, kalau juring ini itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan juga 1 busur, ya kan? Jadi ini tadi kan namanya busur. Nah, kalau yang juring ini adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Ini contohnya di sini ada juring AOB, ada juring BOD, ada juring DOE, ada juring AOE dan sebagainya nanti. Oke. Yang selanjutnya ada tali busur. Nah, tali busur ini adalah garis yang menghubungkan 2 titik tanpa melewati titik pusat. Nah, ini tali busurnya adalah DE ini ya. Garis DE ini adalah tali busur. Tali busur ini menghubungkan 2 titik tanpa melewati titik pusat. Nah, ini tali busur. Nah, yang di sebelahnya tali busur ini yang saya kasih arsiran biru, ini namanya adalah tembereng. Tembereng ini adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan juga busur. Dan yang terakhir itu ada apotema. Apotema itu apa? Apotema itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dan tali busur. Ya, itu namanya adalah apotema, garis yang menghubungkan antara titik pusat dan tali busur. Nah, ini apotemanya di ini. UP ini apotema. Apotema ini adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur. Itu namanya apotema. Kita lanjut ke keliling sama luas. Kalau tadi kita sudah membahas tentang unsur-unsur bagian dari lingkaran, sekarang kita lanjutkan ke keliling dan luas. Keliling dan luas lingkaran ini sudah pernah dibahas ketika dulu di SD ya. Jadi keliling lingkaran itu pi dikalikan diameter, di mana diameter tadi kan 2 kali jari-jari. Jadi bisa ditulis sama Bu Enji bahwa keliling lingkaran itu adalah pi dikali 2 kali r. Untuk luasnya masih ingat pi r kuadrat, ya kan? Pi kali jari-jari kali jari-jari. Pi itu besarnya masih ingat? Iya, bisa 22/7 atau 3,14 tergantung nanti nilainya ya. Kita lebih enak pakai 22/7 apa 3,14 ya.
Contohnya di sini banyak punya jari-jari lingkaran adalah 14 cm. Tentukan keliling dan luasnya. Tinggal masukkan rumus ya. Jadi kelilingnya K sama dengan Pi kali D. Berhubung ini jari-jarinya 14, berarti kan bisa dibagi 7 ya. Maka Pi-nya kita pakai 22/7. Sedangkan untuk luasnya kita pakai Pi R kuadrat. Pi-nya pakai 22/7. Kita tinggal masukkan rumus. Coret-coret. Jadi deh selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan ke hubungan sudut pusat, busur, dan juring. Ini sudah ada rumusnya ya. Jadi panjang busur itu rumusnya adalah sudutnya dibagi dengan sudut keseluruhan dalam satu lingkaran 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran tadi rumusnya apa? Pi kalikan D atau Pi 2R juga boleh. Itu untuk mencari panjang busur. Jadi panjang busur tadi derajatnya dibagi sudut dibagi dengan 360 derajat dikali keliling lingkaran. Kita lanjutkan ke luas juring. Luas juring rumusnya sama ya, sudut per 360 dikalikan luas lingkaran. Jadi tadi kalau yang panjang busur itu sudut dibagi 360 kali keliling lingkaran. Kalau luas juring sudut dibagi 360 dikalikan luas lingkaran. Jangan lupa luas lingkaran apa rumusnya? Pi R kuadrat pi meter. Sekarang kalau untuk ada dua sudut, di mana nanti dalam satu lingkaran terdapat dua sudut, dua busur, dan dua juring, maka berlaku hukum perbandingan. Kita tinggal membandingkan aja sudut yang pertama dengan sudut yang kedua, dibandingkan dengan panjang busur yang pertama, dibandingkan dengan panjang busur yang kedua, dibandingkan juga dengan luas juring yang pertama, dibandingkan dengan luas juring yang kedua. Kita lanjut ke contoh soal saja ya, biar lebih paham. Contohnya ini. Nah, diketahui sebuah lingkaran ternyata di sini terdapat busur AB dengan sudutnya 45 derajat, terus jari-jarinya 14 cm. Disuruh mencari panjang busur AB sama luas juring AOB. Tinggal masukkan rumus kan. Untuk mencari panjang busur AB, jadi derajatnya sudutnya dibagi 360 dikalikan keliling lingkaran. Kelilingnya jangan lupa 2 pi R ya. Di sini R-nya ada 14, tinggal masukkan rumus. Ya, sudutnya 45 per 360 dikali keliling lingkarannya 2 pi R2 kali pi kali R-nya tadi 14. Dicoret-coret ketemunya adalah 14 cm. Sedangkan luas juring AOB-nya sudut dibagi 360 dikali dengan luas lingkaran. Luas lingkaran pi R kuadrat. 22/7 dikalikan R-nya tadi 14 kali 14. Tinggal dicoret-coret ketemunya adalah 77 cm persegi. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Contoh di sini, nah ini ada dua buah busur. Jadi nanti kita pakai perbandingan ya, karena di sini ada dua busur CD sama ada busur AB. Di sini diketahui sudut si COD itu adalah sudut DCOD atau DOC 60, sudut AOB-nya 80. Nah, di sini kita disuruh mencari panjang busurnya DC. Diketahui panjang busurnya AB adalah 16. Kita pakai perbandingan langsung ya. Jadi sudutnya COD atau DOC dibagi dengan sudutnya AOB sama dengan panjang busurnya CD dibagi sama panjang busurnya AB. Sudut DOC-nya 60, AOB-nya tadi 80. Panjang busur DC-nya kita cari, panjang busur AB-nya 16. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan 60 derajat sama 80 derajat tadi sama-sama kita bagi 20, hasilnya adalah 3 dengan 4 ya. Untuk mencari DC berarti perkalian silang, 3 kalikan 16 dibagi 4, ketemunya adalah 12. Oke, saya lanjutkan lagi ke contoh yang ketiga. Di sini juga ada dua buah sudut. Ini perbandingan juga ya. Diketahui di sini bahwa bahwa luas juring AOB itu 48 cm persegi. Sudut AOC-nya 150 derajat. Sedangkan di sini sudut AOB-nya ada tanda siku di sini. Kalau tanda siku di sini berarti besar sudutnya berapa? Pinter, 90 derajat. Jadi kita bisa mencari sudut BOC nanti berapa besarnya, karena kita disuruh mencari luas dari juring BOC. Kita cari dulu sudut BOC ya, karena tadi AOC sudah ada 150, maka untuk mencari sudut BOC tinggal mengurangi 150 dengan 90 dari sudutnya AOB.
ketemunya adalah 60. Kita bandingkan antara sudutnya BOC dengan sudutnya si AOB ya. Pertama kita bandingkan dulu sudut AOB 90 dibagi sudut BOC-nya 60 yang sudah kita cari. Kita bandingkan dengan luasnya dari juring AOB 48 dan luas juring dari BOC yang kita cari. Nah, 90 derajat sama 60 derajat itu kita sederhanakan sama-sama dibagi 30, 3/2 ya. Nah, nanti dari sini luas BOC-nya, luas juring BOC-nya bisa kita cari dengan perkalian silang ya. Maka sudut BOC-nya, luas BOC-nya 48 kali 2 dibagi 3, ketemunya adalah 32 cm persegi. Oke, itu tadi penjelasan Bu Enji tentang lingkaran di unit pertama modul 9. Kalian boleh banget untuk mencari materi asalkan relevan dengan apa yang Ibu Enji terangkan tadi dari sumber belajar yang lain. Nah, seperti biasa di akhir pembelajaran Ibu Enji akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan yang nantinya dikumpulkan ke WA pribadinya Bu Enji ya. Biar nanti dia lebih jos lagi materinya. Sudah benar-benar paham apa enggak gitu ya. Oke. Ini tugas unit 1 ada 3 nomor. Yang pertama, unit pertama, yang soal pertama, sebutkan bagian-bagian lingkaran berikut. Nah, ini ya. Ini gambar lingkarannya. Kalian disuruh Bu Benji untuk menyebutkan bagian-bagian dari lingkaran ini apa aja namanya. Nomor 1, yang nomor 2, jika diketahui luas sebuah lingkaran 3850 cm persegi, maka tentukan kelilingnya. Yang nomor 3, ini ada sebuah lingkaran dengan beberapa sudut. Nah, kalian disuruh mencari luas juring QR-nya bagaimana. Mudah banget. Ini semua tadi sudah Ibu terangkan di depan. Jadi nanti tinggal kalian memahami lebih dalam lagi ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.